warga negara itu harus patuh terhadap pemerintah. Nah, patuh terhadap pemerintah ini kan baru sepihak. Artinya sepihak bahwa ini loh corona dan orang harus lockdown dan sebagainya. Tapi efek dampaknya juga pemerintah nggak berpikir tentang itu. Nah, itu harus ada kebijakan-kebijakan. Nah, saya berharap juga di pemerintah itu kebijakan-kebijakan orang-orang ini kan tidak mampu, tidak semuanya mampu. Ada yang mampu, ada yang sedang-sedang, dan ada juga di bawah garis kemiskinan. Nah, termasuk orang yang kos yang pas-pasan. Ini kan juga butuh. Nah, kami berharap juga ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah memberitahu orang yang punya kos itu minimal memberi pegang waktu. Itu yang langkah pertama. Pegang waktu untuk membayar kosnya. Mungkin bulan ini, ya nanti bulan kalau sudah ada, ini kan bisa juga. Karena semua ini dampaknya bukan hanya orang satu gitu. Jadi semuanya termasuk orang lain-lain juga. Hal ini juga harus disadari juga. Orang-orang harus menyadari, oh iya ya, saya begini, tukang kos gini. Jadi ada komunikasi yang baik. Gitu. Jadi orang yang kos, orang bapak kos mungkin masih punya beras, dan sementara orang kos ini kan kadang-kadang dia sudah nggak kerja, nggak bisa pergi kemana-mana, beras tidak punya, anak banyak lagi, terus bagaimana? Dalam rumah terus, sementara kalau sekolah dia bisa kerja, anak sekolah tinggal dia selalu kerja, ada uang untuk nanti anak sekolah. Dan sementara anak di rumah, orang tua di rumah, semua di rumah, beras nggak ada. Nah, ini baru awal saja kami mempunyai beberapa informasi tentang kejahatan-kejahatan. Ini kemarin kita dari berbagai dari agama Buddha itu saya berpikir kayak ini dampaknya ekonomi juga luar biasa sampai begitu turunnya. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah mengambil kebijakan yang di Kota Jayapura ini, bagaimana orang-orang yang terdampak seperti ini, terutama orang-orang yang nggak ada beras. Nah, kalau ada beras ya kan mending, tapi kalau nggak ada kan begitu, terbiasa makan beras terus dan sebagainya. Ini ya, dari kita bersyukur juga mungkin kalau ada bayar listrik bisa dikurangin atau digratiskan dan sebagainya, itu kan sifatnya nasional orang-orang yang. Tapi kan ada orang yang kelihatannya kaya tapi tidak punya, ada rumahnya bagus tapi beras juga nggak ada juga. Jadi bukan dilihat rumahnya bagus berarti orangnya semua uangnya banyak, enggak juga gitu. Jadi inilah perlu juga pendalaman, kajian-kajian bahwa kayak apa nih kebijakan-kebijakan terhadap masyarakat yang ada di Kota Jayapura ini, khususnya di kita. Ya, kira-kira menurut Romo di situasi ini seperti apa peran agama atau peran tokoh agama yang perannya yang paling pertama adalah menenangkan dulu umat-umatnya. Yang kedua harus ada actionnya, harus ada yang berarti apa, minimal penggalangan dana, membantu sesama, terus sembako boleh dan sebagainya, atau kalau perlu bagaimana yang terbaik. Dan nanti kalau tidak bisa dengan rame-rame atau apa, kan ada mekanisme. Kalau kemarin di Jakarta gubernur memberikan terus pasar murah ternyata nggak efektif, itu akan malah penyebarannya semakin banyak. Nah, itu nanti bagaimana, kan ada zaman sekarang kan ada mungkin antar ke rumah atau bagaimana, terus kita ada relawan yang mendata kira-kira siapa yang tahu di situ, RT siapa yang ini kan tahu. Nah, di situ letaknya. Kita mungkin mie 5 kah, beras 2 kilo kan sudah menolong ini kan gitu. Andainya kan beras 2 kilo, mie-nya nanti 1 dibagi berapa, kan intinya kan bisa menolong. Nah, ini jangan terus diam. Kalau udah diam, semuanya diam, bagaimana? Nah, itu akan menimbulkan kejahatan yang lain. Nah, inilah harapan kami di semua agama, tokoh-tokoh agama menyimpan dan mari berbuat. Bukan hanya begitu lockdown diam di rumah semuanya, terus membatasi kita berpikir juga saudara-saudara kita, umat-umat kita, karena tidak semuanya berkecukupan. Benar.
gitu. Oke, ada harapan-harapan Romo kira-kira terkait kan tiba-tiba ada perpanjangan lagi untuk social distancing, harapannya seperti apa untuk Nah, tentang ini COVID-19 kadang-kadang, ini? terima kasih. Jadi ini kadang-kadang juga kita belum pasti juga sampai kapan ini corona ini yang selalu dibicarakan sampai pagi, siang, malam semuanya ini kita kan juga nggak tahu pastinya. Ketidakpastian ini juga menimbulkan kepanikan orang. Nah, kita berharap memang harus cepat selesai kan gitu. Kita sudah jenuh, kita sudah capek batin, kita sudah lelah. Baru kita udah lelah sebetulnya. Aduh, bagaimana? Kita berharap juga penyakit ini cepat berlalu dan kita bisa aktivitas kembali lagi. Dan kalau tuh ada perpanjangan juga harus dari berbagai pihak stakeholder yang ada di Kota Jayapura, di Papua ini harus berbicara tentang perekonomian. Karena berbicara mau tenang mau apapun, kalau perut ini tidak terisi itu tetap kita akan nggak bisa berpikir tentang jernih. Tapi selama perut sudah terisi, mau bicara apa silakan. Nah inilah kebutuhan pokok dasar itu harus terpenuhi. Dan kita berharap, kita berdoa semuanya, semua agama cepat berlalu lah. Oke. Nah, ya, terima kasih.